Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah pada zaman Nabi ada seorang fakir bernama Sa'labah bin Hatib. Dia mempunyai seorang teman yang sangat kaya raya. Temannya itu memiliki ladang dan kebun yang sangat luas, juga onta dan kambing yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari dia makan enak dan pakaiannya bagus-bagus. Sa'labah ingin sekali menjadi orang kaya seperti temannya. Dari hari ke hari ia terus berangan-angan menjadi orang kaya. Suatu hari terlintas suatu pikiran dalam otaknya. Ia tersenyum. Ia menemukan cara bagaimana cepat kaya. Dengan semangat, ia berangkat ke masjid untuk menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hati, ia berkata, "Aku akan menemui baginda Nabi di masjid. Aku memohon kepada beliau agar mendoakan aku jadi orang kaya. Aku yakin beliau tidak akan menolak permohonanku, sebab beliau berakhlak mulia. Dan jika yang mendoakan adalah beliau, Allah pasti akan mengabulkannya." Sa'labah masuk ke dalam masjid, lalu sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Selesai sholat, tanpa menunggu lama, ia langsung mendekati Rasulullah dan berkata, "Duhai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku diberi harta yang melimpah ruah." Rasulullah memandangi Sa'labah dan menjawab, "Celaka kamu Sa'labah, harta sedikit yang engkau syukuri lebih baik daripada harta melimpah ruah yang tidak bisa engkau syukuri." Rasulullah SAW bilang begitu karena beliau merasa kasihan pada Sa'labah. Beliau mengerti betul bahwa harta itu bebannya berat. Orang kaya banyak memiliki kewajiban pada kaum fakir miskin. Orang kaya harus bisa mensyukuri kekayaannya, dan kelak di akhirat pertanggungjawabannya tidaklah ringan. Rasulullah kasihan pada Sa'labah. Jikalau ia kaya dan memiliki harta yang melimpah, namun tidak bisa mensyukurinya. Kasihan kalau sampai hartanya itu membuatnya lalai dan malas beribadah. Jika demikian keadaannya, Allah pasti akan marah pada Sa'labah. Lalu dengan bahasa yang lembut dan halus, Rasulullah menasihati Sa'labah agar qanaah dan menerima dengan lapang dada rizki yang telah ada meskipun sedikit. Sa'labah mendengarkan nasihat Rasulullah dengan seksama, lalu pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan ia berpikir, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia telah memberiku rizki yang cukup untuk memberi makan aku dan keluargaku." Terima kasih Rasulullah atas nasihatnya. Tetapi saat itu ia berpapasan dengan sekelompok orang. Di tengah-tengah mereka ada temannya yang kaya itu. Orang kaya itu memakai pakaian yang indah dan mahal, serta berjalan dengan begitu percaya diri. Penampilannya benar-benar menyihir Sa'labah. Tak ayal lagi, berubahlah pikiran Sa'labah.
Dalam hati ia berkata dengan mantap, "Harta sangat penting. Jika aku memiliki banyak harta, aku akan menginfakkan di jalan Allah. Aku akan banyak sedekah. Aku bisa makan enak, memakai pakaian bagus, dan aku akan jadi terkenal." Pagi harinya, Sa'labah berjalan tergesa-gesa ke masjid. Ia ingin segera berjumpa dengan baginda Rasul. Ia sholat subuh di barisan paling depan. Selesai sholat, Sa'labah kembali maju menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Duhai Rasulullah, doakanlah aku supaya Allah memberiku harta yang melimpah." Rasulullah diam sejenak, lalu kembali menasihati Sa'labah. Namun Sa'labah tidak mau bersabar lagi. Mata hati, akal, dan pikirannya telah dibutakan oleh harta. Ia meyakinkan pada baginda Rasul bahwa jika ia kaya, maka ia akan menunaikan segala kewajibannya. Ia akan bersedekah dan menginfakkan sebagian hartanya pada fakir miskin dan yang membutuhkan. Bahkan ia berjanji akan menginfakkan kekayaannya untuk pasukan Islam yang jihad fi sabilillah. Rasulullah tetap diam. Akhirnya Sa'labah bersumpah, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, jika engkau mendoakan kepada Allah, lalu Allah melimpahkan harta yang melimpah kepadaku, pasti akan aku tunaikan segala kewajibanku." Seketika itu baginda Rasul langsung mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, berilah Sa'labah harta." Mendengar doa itu, Sa'labah gembira sekali. Ia lalu berpamitan dan pulang dengan langkah yang mantap. Selama dalam perjalanan menuju rumah, ia terus tersenyum sendiri dan terus mengingat-ingat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan orang Badui menggiring beberapa ekor kambing. Setelah banyak berbicara dengan orang Badui itu dan tawar-menawar harga, akhirnya ia membeli kambing-kambing itu dengan harga 25 dirham. Ia bawa kambing itu ke rumahnya dan ia pelihara dengan baik. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kambing Sa'labah beranak pinak dengan pesatnya. Dalam waktu beberapa bulan saja, kambing itu sudah menjadi 2 kali lipat dan terus bertambah. Perkembangan kambingnya bagaikan kelinci, terus bertambah jumlahnya. Sa'labah terpaksa membuat kandang yang lebih besar untuk memuat seluruh kambingnya. Ia pun tinggal di dekat ternaknya. Mula-mula ia masih aktif sholat jamaah di masjid bersama Rasulullah. Namun lama-kelamaan ia mulai melalaikan sholat jamaah. Ia harus mengeluarkan kambing-kambingnya pada pagi hari sehingga tidak bisa sholat subuh bersama Nabi. Sebelum duhur ia ke Madinah dan bisa melakukan sholat duhur dan asar bersama Nabi. Kalau kecapaian, ia tidak ikut jamaah sholat asar. Sore hari ia sibuk membawa kambingnya ke kandangnya sehingga tidak bisa mendirikan sholat maghrib dan isya berjamaah. Kambing milik Sa'labah terus berkembang dan berkembang. Jumlahnya sampai mencapai ratusan. Terpaksa Sa'labah membuat kandang baru di luar kota Madinah.
agar dekat dengan tempat pengembalaan kambing. Ia memutuskan untuk tinggal di dekat peternakannya. Karena repot dan jauh, ia tidak bisa lagi sholat berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Ia tidak lagi pergi ke Madinah kecuali pada hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat. Lama-kelamaan ia juga malas pergi sholat Jumat. Ia memilih sholat sendirian di dekat kambing-kambingnya. Beberapa tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mempersiapkan pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Beliau mengajak dan mendorong para sahabatnya untuk menyumbangkan harta bendanya untuk pembuatan senjata dan bekal pasukan perang Islam. Kaum muslimin yang memiliki harta berlomba-lomba menginfakkan hartanya. Semua menyumbang sesuai dengan kadar kemampuannya. Pengumpulan infak dan sedekah itu terus berlangsung. Rasulullah juga mengirim surat untuk penduduk yang tinggal di sekitarnya, termasuk mengirim surat untuk Sa'labah. Seorang utusan Rasul menyampaikan surat itu pada Sa'labah. Namun Sa'labah menolak untuk memberikan infak. Ia bahkan malah berkata, "Tidak bisa. Ini adalah pajak yang dipaksakan oleh Rasul untuk mengambil hartaku secara zalim." Sa'labah lalu mengusir utusan Rasul itu dengan kasar. Utusan itu kembali ke Madinah dengan perasaan sedih dan hancur. Begitu memasuki kota Madinah, mereka melihat Rasulullah berjalan ke arah mereka dari jauh. Sebelum utusan itu menyampaikan apa yang terjadi, Rasulullah langsung bersabda, "Celaka kamu Sa'labah, celaka kamu Sa'labah, celaka kamu Sa'labah." Rasulullah sampai mengucapkan celaka untuk Sa'labah sebanyak 3 kali. Lalu malaikat Jibril turun membawa wahyu dan membacakan kepada Rasul beberapa ayat dari surat At-Taubah yang mensifati Sa'labah sebagai orang munafik dan bakhil yang diancam dengan azab yang sangat pedih. Sa'labah mengetahui kabar marahnya Rasulullah dan turunnya wahyu. Ia sangat ketakutan. Lalu ia datang ke Madinah sambil membawa sedekah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak menerimanya. Sa'labah semakin ketakutan. Ia menyesal atas apa yang dilakukannya. Ia berguling-guling di tanah sebagai tanda penyesalan. Rasulullah hanya berkata, "Itulah balasan perbuatanmu Sa'labah." Sampai sekarang kaum muslimin masih membaca kisah Sa'labah ini dalam surah At-Taubah. Di situ Sa'labah disamakan dengan orang-orang munafik karena kekikirannya dan karena cintanya pada dunia membuatnya berpaling dari janjinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh malang orang-orang kaya yang kikir dan tidak mau bersyukur. Celakalah Sa'labah, celakalah orang-orang munafik.